pertama kali introduce produk Anda ke market, Anda langsung bekerja sama dengan retailer di 200 cabang tadi 220 ya? cabang. 220 cabang, dan itu tentunya memberikan hal yang substansial terhadap sales Anda gitu tentunya di tahun-tahun pertama. Nah, kalau memang jadi luar biasa, catatan utamanya adalah fokus utamanya adalah untuk memiliki sales distribution channel offline. Bagaimana kira-kira effort dari marketing yang Anda lakukan? Tentunya dengan sekarang kita emang udah 70% di offline, kita sudah masuk ke 14 provinsi seluruh Indonesia, dan total toko kita kalau sekarang kita ngomong sudah sekitar 8 ribuan toko offline. Nah, dengan bantuan distributor ini sangat membantu untuk mendistribusi produk-produk kami di wilayah-wilayah masing-masing. Kita biasa memakai distributor lokal. Dan untuk marketingnya sendiri, kita sering, kita juga memiliki KOL spesialis di tim kami yang bisa mencari untuk kota masing-masing. KOL spesialis, jadi mencari KOL. Even itu offline? Even itu offline. Jadi offline itu lebih activationnya kita mengundang para KOL, tolong dong ke toko ini, ke retailer toko A misalnya, tolong dong pasarin produk kami yang A atau B, kita lagi ada promo bagus. Jadi dengan adanya KOL yang diundang ke toko tersebut, ini juga mengundang para traffic, fans si KOL tersebut. Saat ini kompetitor landscape-nya seperti apa kalau khusus untuk Carousel sendiri? Kompetitornya jujur sekarang udah cukup banyak, bisa dibilang untuk fragrance dan body lotion, terutama untuk fragrance, body lotion, body wash ini sudah banyak kompetitor kami. Tapi emang dari karya saya percaya setiap brand itu memiliki corak dan memiliki unique selling point sendiri, karakter masing-masing, dan benar unique selling point masing-masing. Jadi saya percaya setiap, walaupun ada kompetisi, tapi setiap brand sudah memiliki market share masing-masing. Oke, Mas Joseph, saya ingin tanggapan Anda karena seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa fokus penjualan Anda adalah khusus ditujukan kepada market yang middle to low dan dengan harga yang memang tidak terlampau mahal gitu ya. Bagaimana Anda menjaga affordability tetapi juga tetap menjaga kualitas yang ada di produk-produk Anda? Tentunya ya saya juga tidak bisa terlalu harap dengan saya sangat mementingkan quality. Jadi buat saya tidak terlalu memikirkan profit itu penting. Cuman saya lebih memikirkan kualitas kami. Jadi dengan itu ya saya tidak berpikir saya harus ambil profit yang sangat besar gitu loh untuk membuat satu produk gitu. Jadi membuat produk yang harganya sekian kecil tapi dijual besar-besaran. Saya lebih prefer, saya mendingan ambil margin yang lebih kecil tapi saya bisa provide produk yang lebih high quality dan tetap affordable di pasar Indonesia. Jadi memang kualitas selalu dikedepankan ya, walaupun memang sasarannya tetap middle to low, tapi tetap kualitas di setiap produk Carousel akan selalu dikedepankan gitu ya. Luar biasa. Mas Joseph, saya mungkin ada sedikit pertanyaan juga nih, makroekonomi, keadaan makro Indonesia sedang cukup gundah gitu ya, dalam hal kemarin Bank Indonesia baru menaikkan suku bunga menjadi 0,25% dan ini mungkin akan berandil kepada suku bunga kredit yang semakin meningkat gitu ya. Ada pula rupiah sekarang berada di level 16 ribuan dan ini level-level terburuk semenjak 4 tahun terakhir. Nah, saya ingin tahu dari segi raw materials, COGS dan lain-lain, apakah ini berpengaruh so far sejauh ini terhadap COGS dari Carousel sendiri? So far untuk COGS kami sendiri emang benar itu menaik karena tentunya dari reason yang barusan disampaikan. Tapi tetap ya kami sendiri dari brand kita juga tidak bisa sembarangan menaikkan harga di pasar karena dengan customer yang sudah biasa dibeli di harga misalnya 5.000 tiba-tiba kita menaikkan ke 7.000 mereka juga mempertanyakan gitu loh. Dan juga secara kompetitif side-nya brand-brand lain pun juga selalu perang harga gitu loh. Jadi kami sendiri juga tidak bisa. Jadi dalam hal harga sangat-sangat price sensitive ya Mas? Sangat-sangat price sensitive untuk customer Anda gitu ya. Jadi memang tetap akan selalu memikirkan bagaimana kualitas tetap terjaga, tapi tetap di harga-harga yang memang sudah dilakukan oleh Carousel. Baik, selanjutnya ke depannya setelah 4 tahun berjalan, Mas Joseph, kira-kira rencana-rencana ekspansi, mungkin ekspansi geografis, akan nambah market di mana saja, ataukah akan ada market di luar negeri, ataukah akan ada produk lain kira-kira di tahun ini, Mas? Di tahun ini kita baru kerjasama pada pasar Malaysia. Jadi kita baru grand launching last February di sono. Dan kedepannya ini emang kita mau fokus ke
mendistribusikan produk kami ke Southeast Asian country. Ya, lebih tepatnya lebih kayak ke Thailand, ke Vietnam, ke Philippines, karena saya merasa pasar demografik mereka cocok dengan brand kami. Dan untuk produk development kami pun juga sudah banyak on the pipeline. Bisa dibilang that's coming very, very, very soon, itu adalah Careso Baby dan Kids, karena nice. ya Kids and Baby ini lagi trending market sekarang, dan kedepannya juga tentunya untuk Careso Men. Oh, Careso Men dan Careso Baby and Kids. Wow, so looking forward untuk produknya dan kita tunggu sekali pengembangannya ke depannya. Nah, di tahun 2024 ini yang menjadi tahun keempat launchingnya untuk Careso sendiri, Anda sudah merasakan challenge tersendiri nggak dari menjalankan bisnis Careso ini? Dan kira-kira challenge-nya apa and how do you overcome it? Tentu there's a lot of challenge ya. Saya sebagai CEO dari perusahaan dan founder dari perusahaan ini, terutama ya dari perusahaannya sendiri, kita tidak bisa selalu expect stable growth atau stable income setiap bulannya. Dan itu pun kita juga paling susah gimana cara menjaga cash flow as we grow gitu loh, dengan adanya OPEX marketing cost yang meningkat gitu. Dan saya lupa mention perusahaan Careso ini masih personally funded. Jadi jadi banyak hal yang kita personally bootstrapping maksudnya. Iya, masih bootstrapping. Benar. 100% bootstrapping. 100% bootstrapping. Wow. Jadi masih personally Jadi sebenarnya funded. tentang kenaikan suku bunga itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap ini, karena kan masih fully personally funded dan bootstrapping dalam hal ini. Oke. Jadi ya dengan adanya masih personally funded, ya tentunya harus menjaga cash flow. Gimana adanya OPEX sudah naik, as we grow kan pasti OPEX naik, marketing expense juga to keep up with bigger brands juga itu pasti naik juga. Jadi gimana cara bisa to keep the cash flow going and ya nggak stuck aja sih gitu sih. Oke. Adakah milestone sendiri yang ingin Anda capai dari segi pencapaian bisnis atau keuangan dari Careso sendiri? Let's say misalnya menjual 1 juta botol body fragrance by the time ini, ataukah misalnya ya tadi kan seperti yang Anda sampaikan sudah ekspansi ke Southeast Asia, tapi dari pencapaian finansial dari perusahaan Anda sendiri, adakah milestone yang ingin Anda capai ke depannya? Secara finansial, for me as long as the brand grow, saya udah senang gitu. Maksudnya at least every year kita bisa ada new product assortment, kita juga bisa lebih dikenal sebagai brand, dan juga one day ya saya harap kita bisa menjadi household brand juga gitu loh ke depannya. Dan secara household brand ya. Household brand gitu loh. Dan omsetnya akan mengikut lah. Iya, dan dengan Anda tadi juga Anda mendiversifikasi produk ke Careso Men, ditambah ada Careso Baby and Mother gitu ya. Mungkin juga akan ke Careso Appliance atau House Appliance gitu kan juga ya. Jadi masih ada begitu banyak room for growth ya. Benar untuk sekali. Ya Careso alias your baby ini ya Mas ya. Oke. Nah, ini ada sedikit isu yang mungkin saya akan tanyakan juga kepada Mas Joseph. Pemerintah itu mewajibkan produk makanan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan minuman tersertifikasi halal pada Oktober 2024. Saya ingin tanggapan Anda mengenai kebijakan ini. Dengan perketatan untuk mendapatkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jujur ada pahit manisnya ya. Maksudnya pahitnya itu pertama bisa dibilang ya tentunya untuk brand-brand lokal akan lebih sulit ke depannya untuk mendapat bersertifikasi halal. Tapi untuk manisnya ini tentunya ini dengan adanya perketatan ini, apalagi brand-brand yang dari luar negeri untuk mendapatkan sertifikasi halal ini akan membantu local brands untuk mendominasikan kembali pasar-pasar lokal. Oke, baik. Jadi Anda melihat ada sisi baiknya, tapi ada juga sisi pahitnya ya untuk industri tetap berkembang dalam hal ini.